Itu namanya pembunuh darah dingin. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Hari ini kita berkumpul pada tanggal yang luar biasa, tanggal 2 April 2022, dan hari ini adalah hari bahagia sahabat kita, Dr. Sulaiman Tripa. Ya, ini hari ulang tahun beliau. Nah, apa yang menarik pada hari ulang tahun ini adalah dengan usia yang ke-46, Ya Allah. beliau menerbitkan 6 buku. Nih bukunya. Nih. Tahniah. Ada buku Politik Gempok. Isinya nanti kita tanya. Entah malu. Mengedah. Mas, ada buku Akuntabilitas Penegakan Hukum. Nah, ini wilayah beliau. Ini belum dibuka-buka. Belum buka, nanti kita buka. Ada buku Pendapat dan Pendapatan. Ya, Bang. Menarik, ya? Bere. Nyo jadi buah-buah. Ya. Kemudian ada buku Teks dan Konteks Bekerjanya Hukum. Ini kan buku ajar. Kuasa. Ya. Ini saudara-saudara, buku 600 halaman. Berapa halaman? 800. 800 halaman. Tapi kumpulan. Ya, kumpulan sastra Aceh membaca dan menafsir. 800 halaman saudara-saudara. Terbit pada usia 46. Dan buku 6, buku yang ke-6 terbit tahun ini pada usia 46 adalah Toga Tanpa Boga, Jalan Sederhana Menuju Sarjana. Oh, lovely title. Incredible. Jadi ini buku, ya. Ini buku Pak KBA Ya. terbit pada usia 46. Tapi jauh sebelum itu, pada usia 45, beliau menerbit dua judul buku. 44 beliau menerbit 3 judul buku. Ya. Dan yang paling fenomenal itu pada usia ulang tahun pada 43. Ya. Pada 2 April 2000 berapa itu? 19. 2019 itu terbit 44 judul buku. Rekor muri. Nah, tadi saya tanya sebelum Pak Mutakin datang, Pak KBA datang, saya tanya, Bang, sudah berapa sebenarnya total bukunya? Beliau jawab dengan sederhana, adalah sekitar 200 judul buku. 200. Habis kita 200 judul buku. Pak Dr. Sulaiman sudah terbit, sudah menerbitkan bukunya. Tapi tradisi belakangan beliau selalu mengumpulkan terbit bukunya itu pada ulang tahunnya. Ya, dan ulang tahun ke-46 inilah buku-bukunya. 6 judul. Jadi kita ini orang-orang yang termasuk orang-orang berbahagia juga dapat berada di samping beliau. Barokah. Jadi ini betul-betul. Mau buka silakan Bang Teki. Oh, mari kita Ini membuka kalau satu buka persatu. ini betul-betul istimewa ini. Luar biasa, ya betul-betul nih ngomong. Bergetar dengan kita nih buka nih dengan Pendapat dan pendapatan. Ya. Oh, oke. Oke. Tania. Tapi sebelum kita mendiskusikan pandangan Pak Mutakin, pandangan Pak KBA, sebenarnya bagaimana nih Bang Sulaiman menjaga tradisi menulis ini? Ini penting ya. Jadi pertama tentu kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ya. Tapi di balik tanggal 2 April dan ini konsisten belakangan 5 tahun belakangan konsisten menerbitkan buku. Dan direktur ya. Jangan jangan nih. Ya, dulu rektornya Pak Prof Samsul Rijal. Betul. Ini sekarang. Apa nih Pak Sulaiman? Apa di balik konsistensi menulis ini? Sebenarnya ingin membagi pengetahuan saja, karena apalagi belakangan-belakangan itu buku yang lahir itu rata-rata dari kumpulan tulisan harian. Walaupun mungkin nanti terbagi-bagi, ada yang tulisannya agak serius, ada yang sedikit main-main. Jadi yang 6 ini itu juga nggak semua serius saya kira. Ada buku kayak Pendapat dan Pendapatan, ini mungkin kumpulan yang setengah serius, tapi gagasannya tentu serius. Bahasanya mungkin di setengah kelakar mungkin, tapi kayak ini mungkin agak lumayan serius, walaupun sama-sama digarap dengan harian, dengan blog harian, Kopi Lupu. Jadi setiap hari berusaha ada tulisan, tapi nanti dipilah-pilah.
Dari 365 hari itu, hari-hari apa saja yang bisa lahir tulisan agak serius, hari-hari apa yang mungkin bisa lahir setengah serius dengan kelakar-kelakar tadi. Mbak Maya Ayang. Tapi menjaga supaya semua tulisan itu bermanfaat. Dan tujuan akhir mau ke mana nih? Kalau di karya sebenarnya tidak ada, apalagi perbedaan. Misalnya kalau dulu mungkin proses untuk pencapaian guru besar itu mungkin dengan karya yang selain jurnal dulu ya lebih lumayan terbuka. Kalau sekarang kan sangat ketat dengan jurnal. Jadi saya kira mungkin lebih elegan ya untuk kita baca-baca aja. Sejauh mana nanti dapat manfaat bagi pembaca ya kita harap Mengisi ruang literasi berarti ya, Bu. ya antara lain ya. Nah, tadi dalam momentum 2 April ini kami mau minta pandangan juga nih dari Pak KBA dan Pak Mutakin. Pak KBA dulu. Apa mau dikomen untuk beliau ini? Buku berjalan. Ya, pertama saya iri karena beliau setiap hari lahir tulisan dan tidak banyak penulis di Indonesia yang menulis setiap hari. Saya baru saja meniru beliau. Ya, di WWKBA. Ya, tapi tidak pernah ditaruh di sago. Sago itu cuma perlu suara dan wajah saya saja. Taruh tuh. Dan saya bilang Apa taruh? Dia begitu saya pulang ke rumah tua gitu. Meri, jita cuma gedron. Gelung malai teh. Nyo hari tibin tu bayu basago. Nyo terakhir. Jadi oke, lanjut. beli ke laptop. Nyebut bukan 5. Tapi begini. Bere. Ya, jadi kalau dibilang dalam dunia kejahatan, saya mau bilang dalam bahasa yang tidak bagus, tapi ini bulan puasa. Itu namanya pembunuh darah dingin. Tapi ini Abu Leman ini penulis berdarah dingin ini. Jadi kalem, analisa, cukup diam, merenung, menulis. Nah, itu 2 keyword beliau itu, merenung, menulis. Dan tulisannya tadi saya baca sepintas semakin matang dan menunjukkan beliau itu sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, tapi ini kan ruang publik ya. Jadi sudah mau masuk pada level pengetahuan itu sebagai kekuatan reflektif. Jadi ini mungkin bagi orang yang tidak ngerti diksi pilihan kata yang dipilih oleh Abu Leman, mungkin ini menganggap enggak apalah ini kan. Tapi pekerjaan menulis, merenung, kemudian menghasilkan karya itu bukan pekerjaan mudah. Karena apa? Beliau ini sudah masuk dalam kategori deep thinking. Jadi tulisan yang bersifat reflektif dari deep thinking ini biasanya dalam dan tidak banyak. Dia tidak perlu berhalaman-halaman, tidak perlu, mungkin itu ada namanya tulisan investigatif ya, investigatif. Tapi tulisan reflektif itu kan dia perenungan dari atas fenomena yang dilihat sehari-hari, dirasakan. Dalam bahasa Aceh ini kan penyum-penyum. Makanya saya katakan tadi ini Abu Leman ini penulis berdarah dingin, cool orangnya, cool. Jadi ini yang mungkin orang lain ada yang seperti itu, tapi tidak ada yang dimiliki oleh misalnya orang lain punya, tapi ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dipunyai oleh Abu Leman, yaitu konsisten. Jadi menulis setiap hari satu tulisan di tengah kesibukan beliau sebagai dosen, kemudian kesibukan ruang keluarga beliau, dan beliau juga paling sering pergi ke tempat orang kenduri meninggal, Bicara di luar. yang menjadi narasumber, kemudian JPP. Jadi di tengah-tengah itu beliau bisa nulis itu, saya nggak sanggup pikir. Jadi saya pikir ini anugerah kalau boleh saya bilang. Tapi ini depan beliau, nanti dipikir saya mau menyenangkan hati beliau. Tapi ini disebut dengan the chosen. The chosen tuh orang-orang pilihan yang punya kemampuan di atas rata-rata. Mereka hadir selalu mendahului zaman.
Jadi ini kan kalau saya boleh bilang yang ditulis beliau tadi 200 buku kan itu kan hasil dari pikiran beliau, templasi, dan itu kalau kita mau sedot sumsum otak beliau tuh pakai selang itu kan, nah itu kan bisa dibayangkan. Bayangkan apa Pak Muklis, Pak Mutakin? Ini kurang bulan puasa nggak boleh ngomong yang jelek-jelek ya kan? Yang bisa dibayangkan kekuatan Abu Leman dalam memaksimalkan otak beliau. Iya. Saya tidak ingin mengatakan orang nggak nulis itu nggak punya otak. Ya, mungkin mereka otaknya dipakai untuk hal yang lain. Iya. Nah, karena para ulama kan mengatakan Yang penting jangan nyindir saya ya. bukan nyindir, tapi kata kemarin sering di Facebook dibilang tuh, kalau Anda bukan anak raja, maka menulislah. Itu kalau entah dari Al-Ghazali saya tidak tahu ya. Ya. Katanya kalau Anda bukan anak raja, maka menulis, atau kan pesan sebenarnya. Iya. Jadi pekerjaan ini pekerjaan peradaban. Di Aceh dulu kita punya Pak Ali Hashimi yang menulis. Orang terserah mau bilang A, B, C, D. Kemudian di Padang itu ada Hamka. Hamka itu apa yang nggak beliau tulis? Sampai tafsir beliau tulis itu. Ya, nah ini puasa Tapi menarik tadi Pak Sulaiman itu penulis berdarah dingin. berdarah dingin, ngeri ya. Dan yang kedua pemanfaatan maksimal. Nangka. Oke. Apa lagi? Pak Mutakin, apa pandangan ini sohib orang nih ya? Satu fakultas ya kan? Satu kepakaran Ya, kan? hukum. Hukum. Ini bagaimana posisi konsistensi 2 April Pak Sulaiman menerbitkan buku, bukan hanya menulis dulu. tapi menerbitkan. Tanya dulu kapan mereka berjumpa berdua. Ya. Nah, ini host ini rahasia. ini host ini memang bukan host berdarah dingin ini. Oke, silakan lagi. Host tuh harus berdarah dingin. Silakan lagi. Minum darah panas Ucut. Saya suka kedinginan. Terima kasih. Si Bandar luar biasa ini Sago Edi. Selamat lu Pak Dr. Sulaiman. 4 nama sih mudah sekali. Selamat ulang tahun, selamat yang ke-46 ya. 46 di hari yang berkah ini ya. Hari berkah ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan karya, terus menghasilkan karya terus menghasilkan karya. Ya. Hidup untuk berkarya. Ya, never to cut. Ya, berapa? Dan ini luar biasa ya, luar biasa. Kalau saya terus terang berdegup kan gitu kan. Kalau melihat Pak Sulaiman terus berkarya sementara kami dengan Muklis saya juga. di antaranya lah gitu. Saya lah. Ini nggak masuk. Saya. Saya nggak ada. Dari si karya ya, si karya emang luar biasa ya. Sama biar sini, biar Kalau dramatis, saya biar mengatakan dramatis. Pak Kapia, Ya. Dr. Sulaiman itu tadi kan penulis berdarah dingin. Berdarah dingin. Saya penulis dalam kebisingan. Oh, gitu Beliau ya? itu penulis dalam kebisingan. Kan dimanapun bising. Tetap bisa nulis. Tadi kesibukan kan, sekarang bisa kita tambah penulis dan kesibukan. Sibukan apapun dia tetap menulis. Luar dimanapun biasa dia menulis. ini. Berapa ratus Jadi halaman? kalau saya dengan Dr. Sulaiman cukup lama kan, cukup lama. Kapan jumpa berdua? Cukup lama. Jadi 97 saya. Saya itu belum lahir. belum. Tapi Seti tahu ceritanya, tahu ceritanya. Jadi kami sama-sama tinggal di asrama, kan? Di asrama mahasiswa PD di Kampung Laksana. Dan waktu saya masuk itu, Pak Dr. Sulaiman mau menjadi ketua asrama. Jadi pertama saya masuk itu Pak Bang Ismadi ya, Ismadi. Jadi setahun setelah Bang Ismadi, kemudian Bang Sulaiman jadi ketua asrama. Kadis Pendidikan PD sekarang. Di saat di asrama saja itu kita sudah melihat konsisten beliau itu menulis. Di hari-hari itu ada buku kecil di tangan beliau itu selalu. Dan saya perhatikan betul. Jadi ide-ide itu bukan baru-baru ini saya kira. Jadi ide-ide menulis beliau itu sudah cukup lama. Dan mungkin sebelum bisa kenal beliau sudah konsisten tentang ini ya. Selamat ya, Gede juga menerbitkan buku ini ya. Woi, Jurnal kita udah Sinta apa? Akreditasi. baru akan masuk agresi. Ini Gede nih. Luar biasa. Luar biasa. Lanjut. Jadi itu Dr. Sulaiman, itu bukan
baru pembelajar, bukan pembelajar baru kan. Iya. Jadi emang dari dulu sudah luar biasa dan sampai ini konsisten ya. Kita patutlah belajar banyak ya. Meskipun kalau saya pribadi belum ke sana, tapi ya kita berdoa lah Pak Abdullah Sulaiman terus konsisten, sehat ya, sehat selalu. Dan kalau tadi kita cerita sebetulnya kalau persyaratannya tidak seperti sekarang di kampus. GB-nya beliau itu sudah di umur 30-an tahun besarnya. Ya harusnya. Nah, harusnya. Tapi karena persyaratan saja yang membuat seolah-olah menjadi sukar gitu kan. Tapi beliau bukan GBHN. Tahu GBHN? Jadi emang harus menunggu. Guru besarnya nama. Jadi ya selamat lah ya Pak ya. Selamat ya. Gitu Pak Mulis. Jadi secara umum apa yang dapat diambil bacaan, diambil hikmah dari ini kan secara fisik berkawan, kemudian secara karya juga Bang Tekin juga ikut membaca. Ya. Apa yang dapat dipetik? Ya, saya kira kan untuk kawan-kawan kita, untuk kita juga kan, untuk kita ya, sebetulnya ini kan menjadi motivasi juga bagi orang lain. Jadi meskipun tadi Pak Bang KPA mengatakan tidak mudah menemukan seperti ini, gitu kan. Ya kita berharap paling tidak di bawah-bawah ini kan gitu kan. Yalah. ada yang lain. Ada cercah yang terus-menerus seperti Pak Abdullah Sulaiman, dan Pak Abdullah Sulaiman juga kita tahu sekarang sedang membimbing banyak pelatihan-pelatihan juga kan untuk generasi baru. Termasuk di lantai dua ini luar biasa juga. Ini artinya beliau tidak mengatakan bahwa kepuasan beliau itu diri sendiri, tapi beliau juga akan memberikan kepuasannya itu dan sharing apa yang beliau ketahui itu kepada yang lain, dengan harapan tentu saya kira pasti juga orang lain bisa seperti beliau. Malah kalau kita tahu Pak Sulaiman, kalau bisa lebih dari beliau kan gitu. Jadi keikhlasan beliau itu dalam ini saya kira sangat luar biasa. Pak KPA, Bang Sulaiman, kalau dari 6 buku ini aja nggak perlu kita baca 200 atau 190 sekian judul yang lain. Ini kan beda-beda topiknya ya. Ada sastra, ada hukum, ada politik, ya kan? Kalau kita satukan, isi kepala Bang Sulaiman ini apa sebenarnya? Rangkem. Apa dia rangkam? Ya, ini ya ada hukum. Ini dari 6 ini ada hukum, ada politik, ada sastra. Tadi saya bilang penulis berdarah dingin. Jadi begini dia Pak Mukhlis, kan biar agak serius ya. Orang yang menekuni sastra, dia akan punya kemampuan menulis. Saya tidak mau bilang apapun ya, tapi dia akan punya kemampuan untuk menulis banyak hal. Nah, itu kuncinya. Tadi saya sebutkan Hamka, itu juga sastrawan. Adi Hashimi juga seorang sastrawan. Kemudian di Jakarta itu kan banyak para sastrawan. Nah, itu biasanya mereka punya daya analisa yang tajam. Jadi karena apa? Karena sastrawan itu memiliki seni berpikir, the art of thinking. Nah, seni berpikir, kalau orang tidak punya citra seorang sastrawan, itu dia ketika menulis, kalau istilah guru saya itu dulu almarhum Pak Prof Min Haji, seperti makan kacang nggak renyah. Jadi waktu saya belajar nulis, saya diminta untuk membaca karya-karya, saya nggak bilang waktu itu, saya nggak tahu kalau itu sastra, kayak bukunya MH. MH Anu Najib. Ya, buku-buku seperti itu Abu Leman. Jadi artinya apa? Orang sastrawan itu mampu melunakkan bahasa, mengindahkan kata-kata, dan mampu mengubah sesuatu menjadi sederhana. Jadi, nah ini kan kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Abu Leman kan tadi melunakkan, mengindahkan, dan memudahkan orang memahami. Nah, kalau bukan orang sastrawan, maka dia menulis akan hitam putih. Hitam putih dia akan tulis. Jadi meski kan ini beliau hukum sebenarnya. Bagaimana kita lihat orang hukum nulis sesuatu pelintik, ada tulis saya nona kan? Nah, itu enggak.
Enggak. Apa beliau nulis pakai sosiologi hukum belum tentu juga. Nah, karena itu orang yang mampu melunakkan, memperindah,kan dan memudahkan bahasa itu memang awalnya dari sastra. Saya kan ini orang pengamat ya, bukan pengamat juga ya, suka membaca. Kalau Abu Leman nggak kena sastra, maka tulisan dia itu akan berisi pemberontakan. Nah, tulisan yang pemberontakan tuh seperti mungkin Abu Leman lihat Ahmad Wahib. Ahmad Wahib yang meninggal di masa muda, dia kecelakaan, dan pemikiran pemberontakannya itu, jadi dia menulis itu sebagai sebuah pemberontakan, itu mampu disejajarkan dia dulu dengan Johan Effendi. Johan Effendi yang di Pulau Jawa ya, kemudian Sohoki ya, Sohoki. Nah, orang kemudian Gus Dur juga orang yang suka dengan sastra ya. Nah, di Aceh banyak sastrawan tapi tidak bisa menulis seperti Abu Leman yang pure sastrawan. Dia akan menulis karya sastra, tidak kemudian menggunakan kekuatan dari memperindah, memperlunak dan memudahkan pembacaan kita itu sebagai alat untuk dia menulis apapun. Jadi 200 buku yang dihasilkan oleh Abu Leman itu adalah basisnya tadi art ya. Ya, sepakat. Dan di Malaysia juga demikian, Pak Teguh. Shahnon Ahmad itu ya. Shahnon Ahmad itu kan penulis syit yang bukunya itu bahasa Acehnya Sitaus. Jadi dia mengkritik pemerintahan Mahathir dengan sebuah novel, dan novel itu dijual di pinggir jalan, waktu itu tidak boleh beredar ya. Saya punya novel itu. Jadi ketika saya baca, ini orang ini di Malaysia, di Melayu itu kekuatan sastra itu bisa digunakan dengan berbagai cara. Dia bisa menjadikan perenungan yang mendalam, filosofis ya. Jadi ada buku dia Kedirian Kepolitikan itu ya. Jadi buku yang diterbitkan oleh DPB. Nah, dasar penulisan sastra ini yang dimiliki oleh Abu Leman kita. Nah, saya tidak bisa seperti ini gitu, karena saya punya genre tersendiri. Pak Mukhlis punya genre tersendiri, Pak Mutakin juga punya genre. Nah, keberbagaian genre ini kemudian yang memperlihatkan kekayaan tulisan gitu ya. Nah, yang lain gitu ya, tadi kan ditanya apa Abu Leman ya. Yang kedua poin pentingnya adalah Abu Leman itu ketika dia gelisah, ketika dia kecewa, kekecewaannya itu tidak lagi disuarakan dengan lantang, tapi dibahasakan dengan bahasa tulisan. Apakah di sana ada ya sindiran atau apapun lah istilahnya. Nah, jadi ini dia membelokkan kritik sosial ini dengan model-model tidak to the point, tetapi dia mampu melakukan pembelokan. Jadi orang itu diajak berpikir. Jadi kayak misalnya tulisan ini kan ada namanya, dia buat apa ini? Politik tumpo. Nah, itu kan dia bermain dengan imajinasi. Nah, ini hari ini kita bongkar semua sih pemikiran Pak Leman kan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.